Beginilah komentar pelatih Bali United Coach Teco saat mendengar kabar Bali United versus Persebaya main di Bali dulu. Masukan dari bonek Tribun Kidul, bahwa Persebaya sangat membutuhkan pemain yang seperti ini. Bikin bonek kaget. Drama So Yamamoto dan manajemen Persebaya terkait kode yang diberikan So di Instagram. Manajemen Persebaya akan bahas evaluasi dan rencana transfer pemain di putaran kedua dalam waktu dekat ini. Beginilah komentar pelatih Bali United Coach Teco saat mendengar kabar Bali United versus Persebaya main di Bali dulu. Pelatih Bali United Stefano Cugura atau yang sering disapa Teco memberikan tanggapan positif terkait ditukarnya venue melawan Persebaya Surabaya. Duel antara Bali United versus Persebaya bakal terlaksana pada tanggal 20 Oktober mendatang. Awalnya pertemuan leg pertama kedua tim pada musim ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun venue laga tersebut ditukar, Bali United kini menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Sehingga pertandingan ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Hal tersebut disebabkan karena Stadion Gelora Bung Tomo sedang dalam proses persiapan menyambut Piala Dunia U17 2023. Menanggapi apa yang terjadi, Teco menegaskan tak ada masalah. Pelatih asal Brasil itu lalu berharap supporter Bali United dapat memenuhi stadion nantinya. Kita tahu Persebaya tim yang bagus dan memiliki kualitas. Mudah-mudahan kami bisa bermain bagus di Stadion Dipta nanti untuk meraih hasil positif. Semoga supporter juga bisa datang untuk mendukung tim Bali United menghadapi tim besar sekelas Persebaya, kata Teco dari laman resmi Bali United. Lebih lanjut, Teco menilai pertandingan antara Bali United versus Persebaya bakal berlangsung seru dan sengit. Pasalnya, kedua tim mempunyai waktu cukup panjang untuk mempersiapkan diri karena adanya jeda kompetisi FIFA Matchday Oktober 2023. Yang bagus tentu kami punya waktu lebih banyak jelang menghadapi Persebaya. Berbeda dengan melawan Bayangkara. Kali ini kami punya waktu 2 hari latihan setelah melawan Terengganu di AFC Cup. Tentu positif kedua tim akan memiliki waktu lebih lama dalam persiapan di laga mendatang, tuturnya. Masukan dari bonek Tribun Kidul, bahwa Persebaya sangat membutuhkan pemain yang seperti ini. Mandulnya ujung tombak Persebaya, Paulo Victor masih menjadi masalah utama Bajul Ijo. Koordinator Tribun Selatan atau Tribun Kidul Sinyo Devara berharap sosok penggantinya seperti David Da Silva kuat dan mematikan. Striker Persebaya masih belum memenuhi ekspektasi bonek. Paulo Victor yang menjadi andalan hanya mampu mencetak 1 gol hingga pekan 15 Liga. Ia pun sempat dibekap cedera selama beberapa pekan. Hal ini menyebabkan turunnya performa sang pemain musim ini. Sehingga Persebaya pun bergantung pada Bruno Moreira. Penyerang asal Brasil itu sudah membukukan 8 gol dan 2 assist. Pentolan bonek Sinyo Devara menyoroti peran striker Persebaya. Tugas seorang striker adalah mencetak gol. Mereka harus siap mencetak gol dan mencari celah untuk menghasilkan gol, ujar Sinyo. Cak Sinyo tak menemukan sosok striker sejati pada ujung tombak Persebaya musim ini. Mereka malah sering membuang peluang emas. Contohnya saat Persebaya kontra Persib, Victor mendapat 2 peluang di babak pertama. Tapi ia gagal merubah peluang itu menjadi gol. Padahal di laga itu peran Victor hampir tak terlihat. Ia jarang sekali mendapat bola. Sekalinya mendapat peluang, ia malah gagal mencetak gol. Hal inilah yang menyebabkan bonek kecewa dengan Victor. Satu nama yang disebutkan oleh Cak Sinyo adalah David Da Silva. Ia berujar bahwa Persebaya butuh sosok seperti DDS sapaan akrab David Da Silva. Tipe striker seperti David Da Silva sangat cocok dengan Persebaya, imbuh Cak Sinyo saat ditanya soal striker Persebaya. David Da Silva adalah paket komplit seorang striker. Punya kecepatan, insting gol tinggi, dan kekuatan saat berduel. Tak heran banyak tim yang ingin menggunakan jasa pemain asal Brasil itu.
Bonek pun dibuat patah hati saat Da Silva mencetak gol ke gawang Persebaya 7 Oktober lalu. Bikin bonek kaget. Drama So Yamamoto dan manajemen Persebaya terkait kode yang diberikan So di Instagram. Winger Persebaya Surabaya So Yamamoto membuat heboh supporter bonek. Dia mengunggah sebuah foto di akun Instagram yang seolah ingin berpamitan meninggalkan Persebaya. Dalam unggahan itu termuat fotonya bersama sang istri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto itu juga diunggah setelah Persebaya kalah 2-3 dari Persib Bandung dalam pekan ke-15 BRI Liga 1 2023/2024 Sabtu 7 Oktober 2023. Terima kasih GBT Stadion luar biasa dan supporter terbaik, tulis So Yamamoto dalam kiriman foto tersebut. Total Persebaya mendapat informasi bahwa So Yamamoto mulai tidak betah di Persebaya. Ada beberapa faktor yang membuatnya berkeinginan untuk meninggalkan bajul ijo di jendela transfer musim ini. Agen So Yamamoto, Agi Ekareshi, masih enggan memberikan komentar terkait rumor yang menyertai pemainnya itu. Saya tidak mau bicara, no comment, kata Agi. Selasa 10 Oktober 2023. So Yamamoto sendiri sebenarnya masih masuk dalam rencana Persebaya untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Dari informasi yang didapat, manajemen klub tidak memiliki rencana melepasnya. Sayangnya, winger asal Jepang itu disebut kurang cocok dengan kedatangan pelatih Joseph Gombau. Sejak kehadiran Bruno Moreira yang bermain di sayap kiri, So Yamamoto terpaksa bermain di sayap kanan. Dari sisi teknis permainan, Joseph Gombau juga lebih banyak menekankan serangan di sisi sayap kiri lewat Bruno Moreira. Hasilnya, Bruno kini jadi bintang Persebaya dengan telah mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 14 laga. So Yamamoto merupakan bintang Persebaya di musim lalu. Dia mampu menyumbang masing-masing 10 gol dan assist. Kontribusi itu lantas membuat manajemen klub memperpanjang kontraknya. Performa So Yamamoto lantas mengalami penurunan memasuki musim ini. Dia kini hanya mencetak 2 gol saja dalam 15 penampilan bersama tim asal kota pahlawan tersebut. Kabarnya winger bernomor punggung 14 itu sudah berbicara dengan manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri, soal keinginannya hengkang. Namun, manajemen klub berusaha untuk menahannya. Manajemen Persebaya akan bahas evaluasi dan rencana transfer pemain di putaran kedua dalam waktu dekat ini. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Kathiri membahas rencana transfer pemain timnya di putaran kedua Liga 1 2023 musim ini. Persebaya Surabaya sejauh ini telah melakoni 15 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 4 imbang, dan 5 kalah. Hasil itu membawa Persebaya Surabaya menempati posisi 8 klasemen Liga 1 2023 dengan raihan 22 poin. Kini, Persebaya Surabaya masih menyisakan 2 pertandingan sebelum dibukanya bursa transfer putaran kedua. Pada periode transfer pemain ini, Yahya Al-Kathiri menjelaskan rencana dari klubnya. Yahya Al-Kathiri mengatakan bahwa manajemen dan staf pelatih Persebaya akan terlebih dahulu menggelar rapat evaluasi pada 11 Oktober nanti. Nah, setelah rapat evaluasi tersebut, manajemen Persebaya baru mengetahui siapa pemain yang pantas bertahan atau dilepas secara transfer. Semua nanti tahu evaluasinya di tanggal 11, itu baru ada rapat evaluasi total, mungkin tanggal 12/13 nanti ada pengumuman, buka Yahya Al-Kathiri dikutip dari laman Surya. Adapun bursa transfer putaran kedua Liga 1 2023 kemungkinan dibuka mulai 1 hingga 28 November 2023. Karena pelatih baru datang, jadi dia memerlukan waktu untuk mengevaluasi semuanya. Rabu kemarin mulai melatih, sampai sekarang baru beberapa pertemuan latihan. Dia perlu waktu sampai tanggal 11 untuk menentukan siapa saja pemain yang ditahan dan siapa pemain yang dilepas dan rencana transfernya, jelas Yahya. Tidak hanya fokus kepada nama asing, Yahya katakan semua pemain di Persebaya akan mendapat evaluasi. Terkait detail evaluasinya, Yahya belum bisa menyampaikan. Di tingkat manajemen seperti biasa, kami mengikuti pelatih dengan adanya diskusi. Nanti semua tergantung diskusi itu. Mungkin tanggal 12-13.
Ucapnya meski paling memahami situasi dan kondisi tim. Yahya menegaskan, evaluasi tim dilakukan bersama dengan tim pelatih. Tidak ada pihak yang mendominasi. Di Persebaya itu semua bareng-bareng dan nanti insya Allah kami rapat evaluasi, tentunya masing-masing sudah punya pegangan sendiri dan kami ambil terbaik dari Persebaya, tandasnya.